Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicara kepada setiap kami. Kami minta sukacita, damai, sejahtera-Mu yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Dan biar berita sukacita, kabar baik bisa disampaikan melalui mimbar ini, sehingga setiap orang yang mendengar beroleh iman, pengharapan, dan setiap kami boleh semakin mempercayai Tuhan yang maha dahsyat. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Terima kasih buat tim musik yang sudah melayani kita. Selamat Paskah semuanya. Apa artinya Paskah? Kebangkitan Tuhan Yesus ya. Dan hari ini kita akan membahas hal yang sangat penting, yaitu goal atau tujuan dari kebangkitan. Apa sebenarnya tujuan dari kebangkitan? Karena Tuhan itu tidak pernah melakukan sesuatu asal-asalan. Dia melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Dan saya minta saudara dengarkan baik-baik, karena ini adalah salah satu dasar kebenaran yang terpenting yang saya sebut dengan nama doktrin Yesus Kristus. Ya. Nah, saudara, sejak awal Tuhan menciptakan bumi, itu apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memperluas kerajaan Allah yang tidak kelihatan ke bumi yang kelihatan. Itu adalah tujuan awal dari Tuhan membuat surga. Saya kasih ilustrasi sedikit. Orang tua saya itu lahir kira-kira tahun 1930-an. Dan waktu itu Indonesia dalam kondisi dijajah oleh Belanda. Jadi Indonesia ini saya sebut koloninya Belanda, ya. Nah, dan orang-orang Belanda mereka itu tinggal dan berkuasa di Indonesia. Dan orang-orang Belanda yang ada di Indonesia, mereka sama sekali tidak tunduk kepada hukum, peraturan yang ada di Indonesia. Mereka tunduk kepada hukum yang ada di Belanda. Mereka tidak tunduk sama peraturan ini. Oleh sebab itulah, saya mau beritahu kepada kita, saudara, itu adalah orang-orang yang ditempatkan Tuhan dari surga untuk tinggal di dunia, untuk memperluas kerajaan Allah. Saudara adalah komunitas. Saudara dipilih untuk menjadi komunitas kerajaan Allah yang ada di muka bumi ini. Jadi saudara adalah utusan dari surga. Oh, Pak Andrew tahu dari mana? Jangan sok tahu. Ya, kita lihat Efesus 1 ayat 3 sampai 4. Efesus 1 ayat 3 sampai 4. Saya bacakan buat kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, perhatikan, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini berarti bahwa saudara, sebelum saudara lahir di muka bumi ini, saudara sebenarnya sudah ada di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Amin. Dan saudara, Tuhan memperkenalkan, dia memilih saudara untuk tinggal di muka bumi, memperluas kerajaan yang tidak kelihatan di bumi yang kelihatan, sehingga saudara harus tahu bahwa asal usul kita bukan dari bumi. Itu penting sekali. Nanti kita akan bahas lagi di bawah. Tapi saudara harus ingat dari sekarang bahwa saudara bukan berasal dari bumi. Saudara sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Dan Tuhan mau memperluas kerajaannya di bumi ini.
Dengan kata lain, Tuhan adalah pribadi yang pertama-tama memperkenalkan model kerajaan kepada manusia. Ya, dan Tuhan mau menjadikan manusia koloninya surga. Oke? Nah, sekarang bagaimana pengaruhnya terhadap kematian dan kebangkitan Kristus? Nanti saya akan bahas hal itu ya. Nah, cuma saya mau bahas begini. Raja-raja itu kalau mereka memperluas kerajaannya, mereka tidak pernah secara langsung turun tangan memerintah di negara koloninya. Belanda waktu mereka menjajah Indonesia, bukan ratunya yang turun, bukan menteri-menteri yang turun. Mereka memilih orang tertentu, satu orang, untuk menjadi perwakilan Belanda di Indonesia. Dan itu orang disebut dengan nama gubernur. Sedikit berbeda dengan gubernur secara di negara kita republik. Kalau di negara kerajaan, gubernur adalah orang yang dipilih untuk mewakili negara, dalam tanda petik, gubernur seperti raja di koloninya. Dan Belanda juga bukan hanya menempatkan satu orang, mereka memilih banyak orang di antara rakyatnya untuk pindah dari Belanda dan tinggal di Indonesia. Untuk apa nanti kita akan bahas. Dan ini sama seperti ketika Tuhan itu menempatkan kita semua di muka bumi sebagai komunitas kerajaan Allah di muka bumi ini. Nah, siapa yang jadi gubernur dari surga tinggal di muka bumi? Nanti kita akan baca ayatnya, bahwa yang menjadi gubernur itu adalah Roh Kudus. Kalau kita baca di dalam Kejadian 2 ayat 7, ketika manusia pertama kali diciptakan, dia diciptakan dari debu tanah menjadi makhluk yang mati. Dia baru bisa hidup ketika Roh Allah, Roh Kudus dihembuskan masuk ke dalam dia. Ya. Nah, waktu penjajahan, gubernur yang ada di Indonesia jelas orang Belanda. Ya, dan dia mewakili pemerintah Belanda untuk memerintah di Indonesia. Apa tugas gubernur Belanda tersebut? Apa tugasnya? Tugasnya gubernur adalah membuat Indonesia seperti Belanda. Dia dengan semua komunitasnya berusaha mengubah Indonesia seperti Belanda. Ya, kalau mereka makan makanan Belanda. Kalau mereka berpakaian, gaya Belanda. Rumah-rumahnya kita lihat gaya Belanda. Mereka kalau jalan, nyetir mobil, naik motor di sebelah kiri. Itu warisan dari Belanda. Ya, kalau di Amerika sebelah kanan, kita di sebelah kiri. Jadi tugas gubernur adalah menciptakan daerah koloni menjadi seperti daerah asal, negara asal mereka. Demikian juga dengan orang tua saya. Orang tua saya ketika lahir, mereka tadinya sekolah di sekolah Chinese. Baru 2 tahun katanya harus pindah. Karena engkong saya termasuk orang yang cukup berada, satu kebanggaan anak-anaknya bisa sekolah di sekolah Belanda. Makanya papa dan mama saya kalau mereka ngomong pakai bahasa Belanda. Kalau mereka makan, kasih kita anak-anaknya makan makanan Belanda. Makan Brennebonen soup. Apa Brennebonen? Kacang merah, sup kacang merah kesukaan saya. Karena dari kecil makannya itu. Makannya Husarensla. Tahu apa Husarensla? Salad, saudara. Tapi namanya beda, ya. Makan roti sama keju, sama telur. Karena apa? Itu kebiasaan orang-orang Belanda. Dan kami tinggal di rumah. Rumahnya besar sekali, kamarnya 4x6. Kamar satu kamar 4x6. Kenapa? Gaya Belanda. Atapnya tinggi-tinggi semua. Kalau saudara pergi ke Malang,
Di Malang itu ada satu rumah makan yang sangat terkenal, peninggalan Belanda, namanya Corner. Itu rumah makan dibiarkan gayanya tetap gaya Belanda. Mejanya, kursinya, toples-toples, snacknya, apa namanya? Apa yang kaca itu apa? Etalasenya gaya Belanda semua. Dan itu tidak pernah sepi dari orang-orang wisatawan. Orang-orang Belanda kalau datang ke Malang tidak pernah tidak makan di situ. Nostalgia, makanannya pun dipertahankan, makanan-makanan khas Belanda. Dan kita bisa lihat juga di kota-kota lain itu banyak sekali peninggalan Belanda. Kemarin saya ke Solo, saya mampir ke Jogja, di Solo banyak sekali rumah-rumah yang kalau sepintas saja kita lihat kita tahu ini semua peninggalan Belanda. Ya. Nah, seperti saya katakan tadi, siapa gubernur kerajaan Allah di muka bumi? Roh Kudus. Ya. Siapa komunitas yang ditempatkan oleh surga di bumi? Kita semua manusia, ya. Jadi manusia, saudara dan saya itu tinggal di muka bumi. Dan gubernur, saya mau beritahu, gubernur itu tidak mengunjungi koloninya. Gubernur harus tinggal di koloninya. Itulah sebabnya gubernur tinggal, yaitu Roh Kudus harus tinggal di muka bumi. Tinggal di mana? Tinggalnya harus di rumah yang didirikan oleh negara yang mengutusnya, yaitu kerajaan surga. Kenapa? Karena orang kalau itu Belanda, orang Indonesia tidak tahu bagaimana caranya membuat rumah seperti gaya Belanda, standarnya standar Belanda. Kalau orang lihat rumah Belanda itu kan, temboknya kuat benar. Kalau sampai mau dibobol itu setengah mati sekali yang mau bobol. Lalu gayanya gaya apa ya istilahnya ya? Itu seperti istana gitu ya. Gaya seperti itu. Nah, demikian juga Roh Kudus. Roh Kudus tidak tinggal di dalam rumah seperti yang kita bangun. Dia tinggal di dalam rumah yang didirikan oleh kerajaan surga. Dan rumah itu adalah kita sendiri. Nah, sebagai gubernur, saya mau beritahu, dia hanya bisa tinggal di dalam daerah koloninya selama koloninya itu belum merdeka. Kalau koloninya itu sudah merdeka, maka si gubernur tidak legal lagi tinggal di sana. Dia harus keluar dari daerah itu. Ya, segera keluar karena tidak legal lagi. Nah, dan kalau Roh Kudus, dia sebagai gubernur tinggal dalam manusia, tujuannya supaya manusia ini menjalankan fungsinya, yaitu menjadi membawa gaya hidup di kerajaan surga turun ke muka bumi. Makanya Yesus ketika dia mengajarkan murid-muridnya berdoa, dia bilang begini, Bapa yang di surga, tapi ganti pemerintah yang ada di surga. Ya, yang mengutus dia kan pemerintah yang ada di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Pertanyaannya, kenapa murid-murid disuruh berdoa, datanglah kerajaanmu? Berarti kerajaan Tuhan belum datang. Datanglah kerajaanmu. Datanglah gubernur itu, Roh Kudus turunlah ke muka bumi. Kok bisa ya? Nah, kita lihat ya. Sementara ini saya mau kasih tahu yang pertama, kehadiran gubernur itu menunjukkan bahwa negara pengutus itu berkuasa di koloni tersebut. Dan yang kedua, selama gubernur itu tinggal di dalam rumah, dia selalu tinggal di dalam rumah yang didirikan oleh pemerintahnya.
Dan yang ketiga, begitu koloninya menyatakan kemerdekaannya, maka dia harus sesegera mungkin meninggalkan koloninya dan kembali ke negara pengutusnya. Dan saya mau beritahu itu sebabnya. Kenapa Yesus baru datang ke dunia 4.000 tahun setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Setelah Adam jatuh dalam dosa, 4.000 tahun baru Yesus datang. Kenapa? Karena waktu itu belum ada sistem koloni di muka bumi. Baru setelah Roma menguasai dunia, saat itulah Yesus dia lahir di kota Bethlehem, di Timur Tengah, di bawah koloninya Roma. Dan Roma memilih satu orang untuk menjadi gubernurnya di Timur Tengah. Siapa? Pilatus. Ya, itulah sebabnya kalau saudara perhatikan, ketika satu hari Kamis sebelum dia disalib satu hari, dia kan disiksa. Dia dipukulin, disiksa, lalu dia dibawa ke pengadilan. Dia waktu ada di pengadilan, dia diinterogasi, dia nggak ngomong apa-apa. Dia tidak mau ngomong apa-apa. Kenapa? Saya mau beritahu, Yesus datang ke muka bumi. Itu dia datang sebagai apa? Coba kita lihat di dalam Matius 2 ayat yang kedua. Matius 2 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi, yang baru dilahirkan itu. Jadi Yesus datang, itu dia datang bukan sebagai nabi. Dia datang bukan sebagai rasul. Dia datang bukan sebagai petinggi agama. Dia datang bukan sebagai apa-apa. Dia datang sebagai raja. Kalau dia datang sebagai nabi, saudara artinya merendahkan derajatnya Yesus. Dan kalau dia datang sebagai nabi, Pilatus, Herodes tidak akan ambil pusing. Kenapa? Nabi atau siapa saja tidak pernah bertentangan atau menentang raja. Yang jadi masalah, Yesus datang sebagai raja. Makanya ketika orang-orang Majus datang dan berkata, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Langsung Herodes nervous. Langsung dia kaget. Hah, ada raja lain? Nah, waktu dia tahu itu, dia bilang, tolong cari tahu di mana dia tinggal. Maka aku akan juga datang untuk menyembahnya sambil bawa pisau. Iya kan? Ya. Jadi itu masalahnya. Nah, Pilatus tugasnya apa? Pilatus tugasnya membuat orang-orang Israel semua seperti saya katakan tadi bicara bahasa Roma, pakai pakaian Roma, pakai hukum Roma, bayar pajak seperti orang Roma. Semuanya seperti orang Roma. Dan Yesus hidup di bawah pemerintahan mereka, maka Yesus juga tunduk kepada mereka. Nah, pada hari Kamis, dia tidak mau bicara apa-apa di pengadilan. Kenapa? Tadi saya tanya ya, kenapa tidak mau ngomong? Karena kalau sekarang ya, seperti sekarang, kalau ada pejabat yang melakukan kesalahan harus diadili, dia tidak bisa diadili hanya di tempat-tempat yang ecek-ecek. Dia tidak bisa diadili oleh polisi yang kroco-kroco. Tidak bisa. Makanya Yesus tidak mau bicara apa-apa. Bukan kelasnya, bukan levelnya. Tetapi kalau saudara perhatikan ketika dia dihadapkan kepada Pilatus, saat itulah dia bicara. Kenapa? Government to government. Pemerintah dengan pemerintah. Raja dengan raja. Itu baru satu level. Makanya dia waktu itu baru membicara. Ya. Nah, saudara, kejatuhan manusia ke dalam dosa
itu adalah menyatakan ketika manusia jatuh dalam dosa, menyatakan mereka itu sekarang orang merdeka yang tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Mereka tidak lagi bergantung kepada kerajaan surga. Mereka mau lepas, mereka mau menentukan jalan hidupnya sendiri. Dan kalau Indonesia misalnya menyatakan diri merdeka 1945 17 Agustus, menyatakan diri merdeka dari Belanda, maka kita menyatakan kita putus hubungan dengan Belanda. Nah, kalau kita putus hubungan dengan Belanda, kita sudah menyatakan merdeka, bisa nggak kita bilang sama orang Belanda, Belanda, tolong dong, bantuin kita bikin rumah sakit, bikin jalan, kita butuh air bersih nih, bisa nggak? Tidak bisa, tidak mungkin. Gitu. Nah, manusia juga sama. Ketika manusia jatuh dalam dosa, menyatakan dirinya merdeka, maka otomatis mereka putus hubungan dengan Roh Kudus, Sang Gubernur. Mereka tidak bisa lagi minta apa-apa. Oleh sebab itulah mereka harus mencari sumber yang lain. Siapa sumber yang lain yang mereka cari? Satu-satunya yang ada di pihak mereka sekarang adalah Lucifer. Ya, Lucifer. Dan Lucifer itu adalah malaikat yang sudah dipecat. Malaikat yang memberontak kepada Tuhan. Dan saudara bisa bayangkan, kalau kita manusia tunduk kepada seseorang yang sulit diatur, pemberontak, maka apa yang terjadi? Kita lihat di Alkitab, begitu Kain dan Habel, ya, Kain menyatakan dirinya merdeka, tidak mau tunduk kepada perintahnya Adam mempersembahkan domba, dia mau bebas, dia mau persembahkan sayur-sayuran dan buah-buahan, dia langsung membunuh adiknya sendiri Habel. Dan kalau saudara baca di Alkitab juga, 2 kali Yesus bicara tentang Lucifer. Yang pertama Yohanes 10 ayat 10. Yesus bilang apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasa. Yohanes 8 ayat 44. Tuhan Yesus bilang, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan kehendak-kehendak bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Siapa yang sejak semula jadi pembunuh? Kain. Ya, dia yang merancangkan pembunuhan atas Habel. Jadi kalau kita lihat hal ini, maka kalau kita lihat negara kita Indonesia, masih banyak masalah, banyak pembunuhan. Saya mau beritahu, Lucifer, roh jahat, itu dia itu bentuknya roh. Kita tidak bisa melawan roh jahat, Lucifer, dengan mengandalkan polisi, tentara, tidak bisa. Kita bersyukur hari ini kita punya Roh Kudus. Kita punya Roh Yesus. Yesus berkata di Matius 28 ayat 18, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridmu, ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Itulah sebabnya saya mau mengajak kita semua, mari kita sama-sama lawan itu roh jahat. Bukan dengan kekuatan daging, bukan dengan polisi dan tentara, tapi dengan kuasa Roh Kudus. Karena Tuhan bilang, apa yang kamu ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi, terlepas di surga. Alkitab berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Hari-hari ini saudara, mendekati pemilu, ada banyak sekali orang-orang yang dalam tanda petik dikuasai oleh roh jahat untuk merencanakan kekacauan, pembunuhan di negara kita.
Yang dibunuh apa? Yang dibunuh itu bisa bisnis kita. Yang dibunuh bisa kesehatan kita. Yang dibunuh bisa kedamaian sejahtera kita. Yang dibunuh siapa? Anak-anak kita. Hilang dari kita. Ada banyak. Itu sebabnya. Mari kita lawan. Dalam nama Yesus, kita ikat, kita tolak, kita usir keluar dari Indonesia. Dan dia harus tunduk dalam nama Yesus. Yesus datang supaya apa? Yesus datang supaya kita hidup dan bukan sekedar hidup, tapi mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu rancangan Tuhan atas hidup kita. Dan itu terjadi kalau raja atau gubernur kembali datang ke koloninya. Waktu manusia jatuh dalam dosa, dia apa yang hilang? Ketika manusia jatuh dalam dosa, apa yang manusia miliki yang hilang? Apa? Semuanya. Apa itu semuanya? Yang pertama, mereka kehilangan Taman Eden. Taman Eden itu bicara tentang hadirat Tuhan. Kedua, mereka kehilangan hubungan dengan gubernur, yaitu Roh Kudus. Mereka putus hubungan. Dan yang ketiga, mereka kehilangan kerajaan Allah di muka bumi. Keempat, mereka kehilangan kemampuan untuk mengelola, menguasai, dan mengatur bumi seperti yang pertama kali Tuhan rencanakan. Dan yang kelima, manusia kehilangan identitasnya sebagai anak Tuhan. Sebagai anak raja. Sehingga kita sekarang bukan lagi menjadi anak Tuhan, menjadi apa? Manusia berdosa. Itulah sebabnya manusia ketika dia menjadi manusia berdosa, dia merasa ada yang kurang. Kalau ada yang kurang, dia berusaha menutupinya. Makanya manusia senang sekali pakai barang yang branded. Kenapa? Untuk menutupi kekurangannya. Kalau bajunya tidak Under Armour, ya. Kalau bajunya bukan Adidas, bukan Calvin Klein, kalau sepatunya bukan Nike, rasanya ada yang kurang. Mereka mau identitasnya yang sudah rendah itu dinaikkan dengan mengenakan barang-barang yang branded. Kenapa? Karena mau mendapatkan pengakuan identitas. Kalau saudara lihat saya pakai batik, ya, itu batik buatan atau jahitan mama saya. Saya tidak pernah beli batik. Batik saya semua yang menjahit mama saya. Kapan? 5-10 tahun yang lalu. Tapi saya tidak malu. Saya biasa aja pakai. Kenapa? Karena identitas saya tidak ditentukan dengan apa yang saya pakai. Yang penting pantas aja. Ya. Jadi identitas kita tidak ditentukan dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita pakai, tidak. Ya. Identitas kita ditentukan siapakah kita sebenarnya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dia kehilangan semuanya, terutama dia kehilangan adalah Roh Kudus dan kerajaan Allah di dalam hidupnya. Nah, ketika Tuhan mau mengambil alih kembali koloni bumi, apa yang harus dia lakukan? Kedatangan Tuhan Yesus itu membuat segala sesuatu jadi simpel sekali. Kedatangan Tuhan Yesus itu membuat, dia tidak membuat agama-agama baru, dia tidak membuat ritual-ritual baru, dia datang untuk membawa kerajaan Allah ke muka bumi. Dan ia harus memastikan bahwa Roh Kudus itu tinggal selama-lamanya di muka bumi. Dan itu kita bisa lihat dari isi khotbah-khotbahnya Tuhan Yesus. Kalau saudara baca, kemanapun Yesus pergi, apa yang diberitakan? Injil kerajaan Allah. Kabar baik tentang kerajaan Allah. Itu yang diberitakan. Itulah sebabnya dia hadir, dia mati, dia bangkit. Semuanya sesuai dengan kitab suci.
Ya. Nah, apa goal dari Tuhan? Goal dari Tuhan adalah seperti saya katakan tadi, dia mau mengembalikan gubernur, yaitu Roh Kudus, ke dalam tubuh manusia kembali. Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, Roh Kudus tidak bisa tinggal di dalam tubuh manusia. Saya baca dulu Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi awalnya Tuhan menciptakan manusia, diciptakan lalu dihembusi Roh Kudus hingga hidup. Tetapi ketika seperti saya katakan tadi, Adam mengambil keputusan untuk bebas, lepas dari Tuhan, melanggar perintah Tuhan, di hari Jumat saya katakan dia mengalami kematian, maka Roh Allah meninggalkan dia. Makanya kalau kita lihat di Perjanjian Lama, Roh Kudus tidak pernah tinggal di dalam diri nabi-nabi. Tidak pernah. Roh Kudus hanya datang sekali-sekali kepada orang-orang tertentu dan menyertai. Kita mau baca ayatnya. Hakim-Hakim 3 ayat 10. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Menghinggapi, bukan masuk ke dalamnya. Hakim-Hakim 6 ayat 34. Pada waktu itu Roh Tuhan menguasai Gideon. Hanya pada waktu-waktu tertentu, hanya waktu itu, tidak selamanya. Hakim-Hakim 14 ayat yang ke-6. Pada waktu itu berkuasalah Roh Tuhan atas dia, atas Simpson. Jadi manusia kembali, kalau kita lihat, dia tidak bisa, Roh Kudus tidak bisa tinggal dalam dirinya. Roh Kudus hanya bisa tinggal dalam dirinya kalau tidak ada dosa. Selama masih ada dosa, Adam tidak pernah bisa masuk ke Taman Eden. Dan sampai mati, dia tidak pernah masuk ke dalam Taman Eden. Bagaimana dengan murid-murid? Apakah murid-murid Yesus 3,5 tahun mengikuti Yesus? Apakah ada Roh Kudus dalam dirinya? Saya mau baca dari Kisah 1 ayat 4-5. Pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, dengan murid-muridnya, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi belum terima semua murid-murid. Yesus bangkit itu belum terima, mau terima. Disuruh tunggu sebentar di Yerusalem. Joel 2 ayat 28 sampai ayat 30. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua. Ke atas siapa? Semua. Berapa banyak? Semua. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Jadi nanti pada akhir zaman, entah kapan, Tuhan akan melakukan lagi. Gimana dia akan mencurahkan rohnya atas semua orang. Sehingga semua orang bisa berbalik, bisa Roh Kudus bisa tinggal lagi dalam dirinya. Nah, karena kerjaan surga itu begitu mengasihi dunia, maka dia memberikan kepada dunia Roh Kudus. Atau salah, memberikan Yesus sebagai raja, tinggal di situ. Dan karena raja Yesus sangat mengasihi dunia, maka dia memberikan Roh Kudus.
Dan karena Roh Kudus begitu mengasihi dunia, dia memberikan kerajaan Allah. Itulah sebabnya kita perlu dibaptis Roh Kudus supaya Roh Allah kembali tinggal di dalam diri kita. Kalau kita tidak dibaptis Roh Kudus, berarti Roh Allah belum menguasai hidup kita. Kita belum bisa menjalin hubungan dengan Dia. Ya, dan kalau itu terjadi, maka goal Tuhan itu tercapai. Nah, apa gunanya kebangkitan Yesus? Kebangkitan Yesus itu untuk membuktikan bahwa Ia telah menang atas dosa. Ingat, upah dosa adalah maut. Yesus harus membuktikan bahwa dosa sudah kehilangan kuasanya. Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut. Jadi Yesus harus menang lawan kematian. Dia harus bangkit. Itu membuktikan bahwa dia menang lawan dosa. Yang kedua, kebangkitan Yesus dari kematian, bahwa itu menunjukkan bahwa dia sudah sukses mengampuni dosa. Kemarin saya pergi ke Solo. Tujuannya karena ada pelayanan pernikahan, saya harus memberkati adik keponakan saya di sana, dan saya ada urusan keluarga juga di sana ya 2 minggu yang lalu. Dan minggu lalu saya sudah datang kembali ke Palembang. Nah, kalau saya sudah datang kembali ke Palembang, berarti tugas saya sudah selesai. Kalau Yesus sudah kembali bangkit dari kematian, itu menunjukkan bahwa dia sudah selesai melakukan penebusan dosa. Ya. Dan yang ketiga, ketika Yesus bangkit, itu dia bangkit untuk mengembalikan otoritas manusia terhadap kuasa maut. Yesus mewakili kita semua. Dan dia sudah bangkit melawan maut. Itu menunjukkan kita semua sudah punya otoritas yang sama. Karena dia tinggal di dalam diri kita. Dia menyertai kita untuk selama-lamanya. Makanya kita tidak perlu takut lagi kepada kematian. Dan yang keempat, untuk menghancurkan rasa takut manusia terhadap kematian. Banyak orang takut sekali bicara kematian. Ya, lewat kuburan, takut. Kalau ada orang mati, kita nggak mau dekat-dekat. Ya, kalau sampai di kuburan, cepat-cepat lari. Ya, banyak kan gitu kan. Kenapa? Takut. Saya waktu masih kecil, emak saya meninggal. Om saya bilang, kamu sama emakmu ciong ya. Jadi kalau peti mau diangkat, kamu tidak boleh lihat. Nanti kamu dibawa, katanya. Saya diam-diam pengen tahu. Saya intip. Waktu saya lagi ngintip, tiba-tiba ada yang nempeleng saya dari belakang. Om saya ada di belakang. Udah dibilangin gak boleh, katanya. Dia takut saya dibawa. Ya. Jadi banyak manusia takut, tetapi kebangkitan Kristus menunjukkan dia menang lawan maut, melawan kematian. Jadi kita tidak perlu takut lagi. Ya. Yesus, dia sudah selesai menebus orang yang berdosa dengan mati di atas kayu salib. Termasuk Adam. Dia menebus semua orang dan dia sudah harus turun ke neraka. Karena dia mau menebus mereka yang saat itu ada di alam maut. Dan dia memberitakan kabar baik bahwa aku sudah menebus dosa kalian dan mereka semua dibawa datang masuk ke Taman Eden. Menantikan dia datang untuk kedua kali. Dan yang keenam, kebangkitannya itu tujuannya adalah untuk membangun kembali kerajaan Allah di muka bumi. Karena sekarang maut sudah dikalahkan, dia tidak berkuasa lagi atas dunia ini, makanya dia bisa mengembalikan kerajaan Allah. Bumi kembali menjadi koloninya kerajaan surga. Dan itu harus kita sadari.
Jangan merasa minder, kita tinggal di antara orang-orang yang belum percaya. Ingat, orang Belanda yang ditempatkan di tengah-tengah Indonesia itu jumlahnya cuma sedikit. Tetapi semua orang Indonesia takut sama mereka. Kenapa? Karena mereka di backup oleh satu negara yang kekuatan militernya, kecanggihan alat-alat militernya jauh lebih besar daripada Indonesia. Dan Indonesia waktu itu belum jadi negara NKRI. Masih terpecah-pecah kerajaan-kerajaan kecil. Itulah sebabnya kebangkitan Kristus membuat kita kembali punya harga diri kembali. Dan yang ketujuh, dia bilang kalau dia tidak bangkit, Roh Kudus atau gubernur itu tidak bisa, manusia tidak bisa menerima Roh Kudus. Kalau dia tidak bangkit, artinya dosa kita masih ada. Kalau dia tidak menang melawan maut, berarti penebusannya gagal. Dan kalau penebusannya gagal, maka kita tidak bisa dijadikan tempat buat Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Tapi puji Tuhan, dia berhasil. Kalau kita lihat, ya, waktu satu hari murid-murid sedang kumpul, setelah Yesus bangkit di satu rumah, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan Alkitab berkata, ketika mereka melihat Yesus, maka mereka sangat bersuka cita. Dalam bahasa Inggris dibilang overjoy. Joy ini overjoy, sangat bersuka cita. Kenapa? Itu membuktikan kepada semua murid-murid bahwa Yesus sudah selesai, sudah berhasil. Ya, saya mau baca ayatnya. Yohanes 7 ayat 39. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Yesus berbicara tentang Roh Allah yang akan diterima oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Sebab pada waktu itu Roh Allah belum diberikan. Karena Yesus belum dimuliakan dengan kematiannya. Waktu Yesus dia belum bangkit, orang-orang tidak dapat menerima Roh Kudus. Mereka akan, tapi belum. Karena apa? Karena Yesus belum selesai. Tapi ketika Yesus sudah selesai, dia bisa. Roh Kudus bisa tinggal dalam diri. Dalam bahasa Inggris lebih bagus. Dia bilang begini. But this spake he of the Spirit, which they have believed on him should receive. For the Holy Ghost was not given yet. Roh Kudus belum diberikan sekarang. Because that Jesus was not yet glorified. Jadi Yesus selama dia belum menghapus dosa, tidak ada seorang pun yang bisa dipenuhi atau dibaptis Roh Kudus. Ke-8 terakhir. Yohanes 20 ayat 19. Pada hari Minggu itu juga, ketika sudah malam, pengikut-pengikut Yesus berkumpul di sebuah rumah dengan pintu-pintu yang terkunci. Sebab mereka takut kepada para penguasa Yahudi. Tiba-tiba Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, salam sejahtera bagimu. Ayat 20, sesudah berkata itu, ia menunjukkan kepada mereka tangan dan lambungnya. Pada waktu melihat Tuhan, mereka gembira sekali. Kemarin Muli 2 bulan dia pergi ke Nias. Ya, 2 bulan dia pergi ke Nias. Hari Minggu lalu dia datang. Ketika dia datang, saya tidak perlu tanya. Sudah selesai, Mul, masalahnya? Tidak perlu. Kenapa? Pasti sudah selesai. Karena kalau belum selesai, dia tidak mungkin pulang. Itulah sebabnya sampai 2 bulan dia ada di sana. Demikian juga dengan kita. Kita sudah, Yesus sudah selesai mengampuni dosa kita, dia sudah bangkit, membuktikan dia menang lawan maut. Sekarang tugas kita adalah menjalankan amanat agung yang diberikan Tuhan kepada kita. Yohanes 20 ayat 21.
Lalu Yesus berkata kepada mereka, ya setelah dia datang, murid-murid bersuka cita, Yesus bilang, lalu Yesus berkata kepada mereka sekali lagi, salam sejahtera bagimu, seperti Bapa mengutus aku, begitu juga aku mengutus kalian. Lalu apa yang dilakukan? Perhatikan ayat 22. Lalu ia meniupkan nafasnya kepada mereka dan berkata, terimalah roh Allah. Dan apa yang mereka dapatkan ketika mereka sudah menerima roh Allah, ayat 23, kalau kalian mengampuni dosa seseorang, Allah juga akan mengampuninya. Kalau kalian tidak mengampuni dosa seseorang, Allah juga tidak mengampuninya. Setelah dosa mereka semua diampuni, mereka bisa terima Roh Kudus, dan seperti pada pertama kali Adam diciptakan, dan bukan hanya itu, mereka terima otoritas. Otoritas yang sama seperti yang Yesus milik. Bahkan kata Tuhan Yesus, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seperti aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saya baca Kejadian 2 ayat 7. Kemudian Tuhan Allah mengambil sedikit tanah, membentuknya menjadi seorang manusia, lalu menghembuskan nafas yang memberikan hidup ke dalam lubang hidungnya. Maka hiduplah manusia itu. Manusia baru hidup ketika roh Allah, roh kudus tinggal di dalam dirinya. Saya selalu menekankan kalau saudara ikut DK supaya saudara semua dibaptis roh kudus. Karena kita baru hidup setelah roh kudus itu tinggal di dalam diri kita. Kita sudah belajar banyak tentang Jumat Agung dan tentang Paskah. Kita melihat begitu besar pengorbanan surga kepada kita. Dia mengorbankan Yesus Kristus, anak yang tunggal. Pertanyaannya, bagaimanakah sikap kita sekarang kepada dia? Bagaimana sikap kita meresponi kasih yang begitu besar? Masihkah kita merasa terlalu berat mengikut Tuhan? Terlalu berat melayani dia? Terlalu berat berkorban uang untuk Tuhan? Kalau kita melayani Tuhan dengan uang kita itu juga datang dari Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan dengan talenta kita juga datang dari Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan dengan mengorbankan waktu-waktu kita punya waktu itu juga karena Tuhan yang kasih. Kita terima semuanya itu dari Tuhan. Apakah ada pengorbanan kita yang terlalu besar untuk meresponi kasihnya, kemenangan yang dia berikan kepada kita, Roh Kudus yang dia berikan kepada kita? Apakah ada yang sepadan yang kita lakukan? Seharusnya kita boleh bangga. Kita harusnya merasa terhormat kalau kita boleh melayani dia. Karena sebenarnya tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang layak melayani dia. Jadi kalau kita sudah dipilih dari surga untuk tinggal di muka bumi, dan kita sudah dipenuhi Roh Allah, tugas kita sekarang adalah bagaimana membuat surga di bumi. Kita hanya korban perasaan. Kalau pakai perasaan, saudara, ketemu teman-teman kita, sama-sama melayani, kita suka tersinggung. Saya mau beritahu, kalau bicara perasaan, seharusnya Yesus, dia lebih banyak tersinggung dengan kita. Tapi dia menerima kita apa adanya. Dan sudah sepantasnya kita pun menerima teman-teman kita apa adanya. Kita semua orang yang tidak sempurna, yang dikuduskan dan disempurnakan satu kali untuk selama-lamanya. Kita ingin doa kita itu jadi prioritas buat Tuhan. Maunya kalau kita doa cepat dijawab. Prioritas. Orang lain perlu doa syafaat, orang lain perlu minta orang lain doain, orang lain perlu berpuasa untuk mendapatkan jawaban.
Kita kepinginnya kita berdoa langsung dijawab. Kita kepingin memprioritaskan Tuhan. Pertanyaannya apakah kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita? Saya ingin kita semua mengevaluasi hidup kita masing-masing hari ini. Saya undang tim musik. Kita evaluasi, cek, renungkan sebentar. Apa yang selama ini sudah kita lakukan? Apakah ada yang kurang yang Yesus lakukan? Apakah masih kurang pengorbanannya untuk kita? Apakah janji-janjinya kurang berharga buat kita? Kalau Tuhan belum menjawab doa-doa kita, bukan berarti dia tidak sanggup menjawab. Bukan berarti dia ingkar janji. Tapi pasti ada yang tidak beres dengan diri kita. Karena seperti minggu lalu, hari Jumat saya katakan, janjinya lebih besar daripada namanya. Amin.